Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin ke dalam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Khairil Anwar. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya harap kita dalam keadaan sehat semua dan juga tetap dalam semangat yang tinggi untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Nah, di awal tadi sudah diperdengarkan satu puisi yang berjudul Doa karya dari Khairil Anwar. Ini katanya dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang mengidentifikasi puisi. Baik, pada tahap awal ini saya akan menjelaskan pertama sekali pengertian dari puisi, kemudian struktur puisi. Jadi, coba disimak dengan baik. Pengertian puisi. Puisi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu poio. Adalah sebuah seni tertulis. Puisi merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan pola tertulis. Penyair adalah orang yang membuat atau menciptakan puisi. Dalam bentuk seni ini, seorang penyair menggunakan bahasa untuk menambah kualitas estetis pada makna semantis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. 2. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi meliputi struktur fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi terdiri dari yang pertama, perwajahan puisi atau yang disebut dengan tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Yang kedua, diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Ketiga, ada imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh yang disebut dengan imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Yang keempat, kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain.
Kelima, gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Gaya bahasa disebut juga dengan majas. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars pro toto, totem pro parte, dan paradoks. Yang keenam, ada rima atau irama. Adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Nah, demikian tadi sudah dijelaskan struktur fisik puisi. Dan sekarang akan dilanjutkan penjelasan dari struktur batin puisi. Bapak harap kalian masih mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Didengarkan dengan baik penjelasan daripada struktur batin puisi berikut. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi terdiri dari 1. Tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Makna puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. 2. Rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Yang ketiga, nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerjasama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Yang keempat, amanat atau tujuan atau maksud, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Demikianlah tadi sudah dijelaskan struktur batin puisi. Juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tentang puisi. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak melalui WhatsApp grup yang sudah kita buat sebelumnya. Bapak akhiri, selamat pagi.